Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida Kusnadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang atau biasa kita sebut atau kita singkat sebagai UU merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif guna menjadi salah satu elemen unsur pencapai cita-cita bangsa. Yang banyak peraturan yang diatur dalam undang-undang ini, baik dari hal budaya, ekonomi, politik, serta kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut kewarganegaraan yang pertama adalah Undang-Undang Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi 1. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang ketiga, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan dan seterusnya. Yang kedua ada Undang-Undang Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi, kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang keempat ada Undang-Undang Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi, setiap anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima ada Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi, setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Pertanyaan nomor 2. Nah, pendapat saya, sebenarnya kemunculan gerakan ISIS ini mendapat penolakan dari pemerintah Indonesia. Namun, di saat yang sama, banyak orang Muslim Indonesia ingin bergabung dengan ISIS. Ulama Suriah Abdullah Mustafa menyebut, banyak penyebab mengapa orang bergabung dengan ISIS. Yang pertama, ketidaktahuan mereka tentang kondisi sesungguhnya ISIS. Kebanyakan mereka yang bergabung ISIS berasal dari luar Suriah. Sementara di dalam Suriah tidak ada yang bersimpati dengan ISIS. Yang kedua, mereka terlanjur tergiur dengan uang atau gaji yang berkali-kali lipat
yang dijanjikan jika mereka dapat bergabung dengan ISIS. Situlah makanya mereka kayak ingin sekali gitu bergabung dengan ISIS karena tergiur sama gajinya. Tapi kalau menurut pendapat ahli atau Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 di pasal 23, ada beberapa alasan mengapa kewarganegaraan Indonesia gugur. Nah, gugurnya itu gugur waktu mereka ikut ISIS di Suriah. Alasannya seperti yang dijelaskan oleh Hikmanto, ahli kewarganegaraan. Dia bilang berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan 2016 huruf D menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Sementara yang huruf F-nya menyebutkan bahwa secara sukarela mengangkat sumpah atau mengatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Pertanyaan nomor 3, jawabannya yaitu WNI yang bergabung ISIS, Indonesia tidak bisa tolak deportasi. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak dapat menolak atau pemulangan sejumlah warga negara Indonesia yang akan dideportasi dari Suriah. Walau mereka dilaporkan sudah memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai seorang warga negara Indonesia demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang menyebut dirinya negara Islam atau ISIS. Itu letaknya di Suriah. Seorang pejabat keamanan Indonesia menegaskan itu atau menanggapi sikap sebagian masyarakat Indonesia yang menolak rencana pemulangan belasan perempuan dan anak-anak asal Indonesia yang saat ini mengungsi di Suriah. Sejauh ini perkiraannya ada sekitar 500 sampai 600 warga negara Indonesia yang berada di sana, di Suriah dan Irak. Dan sekitar 500 orang mereka mencoba masuk ke dua wilayah itu tapi dideportasi sebelum sampai di kawasan yang dikuasai ISIS. Gitu kata pejabat negaranya. Mereka juga bilang tidak semua pelaku teror. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap warga negara yang terbukti ikut bertempur dan menjadi kombatan ISIS? Mereka akan dikenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana apapun di luar negeri akan berlaku asas hukum yang biasa sesuai undang-undang. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, jawabannya, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu saja, saudara akan puas dengan Indonesia yang sudah tahu, yang sudah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tapi ini bukan tujuan akhir. Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita juga harus berani melawan ego, kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan kita. Ego ini kadangkala mengemuka
menggerus persaudaraan kita sesama anak bangsa. Kita tahu kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia, persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan, mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala perdebatan yang mengaruh pada pemecah belahan bangsa. Sekarang sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nah, bahwa kelompok minoritas memiliki keterbatasan ruang gerak dalam mengekspresikan dirinya di ruang publik. Hal yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti bersama ketiga partisipan, mereka menyebutkan adanya batasan-batasan ruang gerak untuk berpartisipasi pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas, seperti berdasarkan kayak ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Fultoni menyebutkan bahwa ada dua kelas dalam teori identitas sosial yang menentukan jenis diri. Yang pertama, identitas sosial yang mendefinisikan diri dalam hal keanggotaan kelompok. Yang kedua, identitas pribadi yang menentukan diri dalam hubungan pribadi dan sifat-sifat istimewa. Identitas sosial dikaitkan dengan kelompok atau antar kelompok. Perilaku seperti etnosentrisme, solidaritas kelompok, diskriminasi antar kelompok, kesesuaian, dan perilaku normatif. Seperti ada kejadian kecil di Aceh itu. Di Aceh memiliki otonomi khusus dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, yang di dalamnya berisi regulasi dan tata kelola pelaksanaan syariat Islam bagi penduduk Aceh secara menyeluruh. Mereka menyebutkan bahwa dalam konteks kehidupan, masyarakat Aceh dinilai taat dalam menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan, serta fanatik terhadap agamanya. Hal itulah yang menggambarkan bahwa agama Islam sudah terbina dan sudah bertapak kukuh dalam diri masyarakat Aceh. Faktor lain yang menyebabkan diskriminasi adalah rendahnya tingkat toleransi di kota Banda Aceh. Nah, hal ini tuh dikarenakan dari hasil yang diperoleh bahwa kota Banda Aceh ini berada pada posisi 10 kota terbawah, tepatnya di posisi 93 dari 94 kota. Artinya, Banda Aceh merupakan kota intoleran tertinggi setelah Tanjung Balai.
aku benci. Mereka juga menyebutkan bahwa intoleransi tampaknya dilihat sebagai tindakan awal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Intoleransi lahir dari sikap untuk tidak mengakui hak-hak fundamental orang lain untuk memiliki keyakinan tertentu. Hal ini pada akhirnya mendukung temuan penelitian bahwa yang mereka survei mengalami diskriminasi di daerah tempat mereka survei. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran diskriminasi terhadap kelompok pemeluk agama minoritas diketahui bersumber dari adanya stigma atau pemeluk agama atau tersangka atau prasangka serta regulasi yang membatasi hak masyarakat minoritas. Partisipan dalam adanya pembatasan memperoleh hak-hak untuk mengaktualisasikan diri serta mengekspresikan diri di ruang publik seperti penggunaan simbol atau identitas keagamaan. Isu kristensisasi menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi di Banda Aceh. Masyarakat mayoritas tidak ingin ada agama lain yang berkembang di Banda Aceh, di kota tersebut tuh. Masyarakat situ tidak ingin, nggak mau gitu adanya kayak agama lain yang datang ke kota itu gitu. Jadi masyarakat mayoritas itu adalah pemeluk agama Islam yang memiliki kekuasaan lebih besar dibanding dengan pemeluk agama Kristen yang disebut sebagai masyarakat minoritas. Nah, berkembangnya diskriminasi di lingkungan masyarakat itu juga diakibatkan oleh lemahnya tingkat toleransi antar sesama masyarakat di kota itu. Sekian jawaban nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Status kewarganegaraan Bupati Saburayjua itu terpilih karena dia diketahui memiliki paspor, dan ternyata dia tuh diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, tapi dia juga tercatat sebagai warga negara Indonesia, memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan EKTP. Sementara apabila seorang warga negara memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai warga negara Indonesia itu akan gugur. Nah, jadi dia tuh seharusnya memilih dia mau jadi warga negara Amerika Serikat atau warga negara Indonesia gitu. Kita tuh kayak mana ya, sebenarnya di Indonesia ini nggak boleh kita punya dua kewarganegaraan gitu, satu di sana dan satu di sini. Jadi kita harus pilih kita mau di sana atau kita mau di sini. Kalau di sana, yang di sini kita hapus, dan kalau mau di sini yang sana kita hapus gitu. Ada yang menyebutkan menurut PP nomor 2 tahun 2007 pasal 31 ayat 1 huruf G. Demikian juga di Undang-Undang Kewarganegaraan di pasal 23 huruf H. Kalau negara lain seperti Amerika Serikat mengakui kewarganegaraannya, dalam pasal 23 huruf H itu salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, si sabu ini ternyata dia di Indonesia udah dari tahun 1997. Kata Direktur Jenderal, dia bilang sebenarnya Orien tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak tahun 1997. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, dibanding, jadi kita tuh bagaimana sih jadi warga negara Indonesia yang baik gitu kan. Dibanding jasa para pahlawan revolusi yang udah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia ini, dan juga founding father seperti Soekarno-Hatta, founding father ya, father seperti Soekarno-Hatta yang berkali-kali merelakan dirinya dibui dan diasingkan berkali-kali dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Apalah artinya yang kulakukan saat ini, yang tinggal menikmati enaknya hidup di negara merdeka, yang tak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan meski tak berlebih. Betapa beruntungnya kita hidup di negara ini, negara yang kaya dengan kekayaan alam dan budaya, yang kita bisa tidur nyenyak karena rasa aman, tak perlu takut dengan serangan bom yang tiba-tiba jatuh menimpa rumah kita seperti di Suriah. Maka semua itu harus kita syukuri. Kita menutup mata bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di negara ini. Soal transparansi, tentang pemerintahan yang harus bersih dan bebas korupsi, soal keadilan, penegakan hukum, dan masih banyak lagi lah yang harus diperbaiki. Tapi kita tuh nggak akan gitu mengingkari kalau kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalau kita cinta pada negara Indonesia, banyak kemajuan yang telah kita laksanakan yang seharusnya pemerintah laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tapi tak ada gading yang tak retak. Begitulah. Tapi kita juga harus balikan pada diri kita sendiri. Tak hanya menuntut terus pada pemerintah yang harus mereka lakukan untuk rakyat, tapi juga apa sih yang udah kita lakukan untuk Indonesia tercinta ini gitu. Beberapa hal yang kita lakukan untuk membuktikan rasa cinta pada negara ini. Apa sih? Gitu kan. Yang pertama itu bisa kita ada hal-hal yang nyata untuk kita ungkapkan kalau kita cinta pada Indonesia ini. Yang pertama tuh sih berhenti nyinyir atau menyebarkan hoak gitu aja, dan berita yang membuat orang terpancing berdebat di dalamnya gitu. Terus yang kedua tuh tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu hal sekecil itu tuh itulah yang bisa kita tunjukkan gitu kalau kita cinta tanah air. Kayak kita bisa kayak mana ya, kita aja buang sampah ke tempatnya gitu, kayak kita tertib bisa buang sampah ke tempatnya gitu, tidak membuang sampah sembarangan gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kecil lainnya ya.
Cukup sekian penjelasan dari jawaban saya untuk mata kuliah kewarganegaraan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang, saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.